Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erti Rospiana Rufaidah, peserta Latsar CPNS Lingkup Pemerintah Sulawesi Barat, tahun 2022, Angkatan 9, Kelompok 4. Pada video kali ini, saya akan meresume materi tentang kolaboratif. Yang pertama, definisi kolaboratif. Menurut Lindeke and Sieckert tahun 2005, mendefinisikan bahwa kolaborasi adalah sebuah proses yang dilaksanakan secara kompleks yang menuntut rencana tersebut harus terencana. Lalu berbagi pengetahuan yang disengaja, di mana hal tersebut menjadi tanggung jawab semua pihak. Selanjutnya, kolaborasi pemerintahan atau collaborative governance. Hansel dan GSA mendefinisikan bahwa Collaborative governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Artinya adalah segala bentuk kerjasama yang dilakukan oleh institusi pemerintah untuk bagaimana bisa memberikan pelayanan kepada publik. Sementara Davis Althea mendefinisikan bahwa kolaborasi pemerintahan ini merupakan sebuah pendekatan untuk pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serta serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Sederhananya bahwa Davis mendefinisikan collaborative governance ini merupakan sebuah bentuk kerjasama untuk menghasilkan tujuan bersama. Selanjutnya, membangun 6 kriteria penting untuk kolaborasi menurut Ansel dan Gas. Bahwa ada beberapa hal. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Yang terakhir, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Selanjutnya, tahapan asesmen tata kelola. Menurut Ratner tahun 2012, ada 3 tahapan tata kelolanya. Yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Jadi, tahap yang paling pertama adalah bagaimana mengidentifikasi masalah-masalah yang ada atau peluang-peluang yang ada dalam sebuah rencana. Setelah itu, ketika permasalahan atau peluang telah diidentifikasi, maka selanjutnya adalah bagaimana untuk merencanakan aksi kolaborasi yang akan dilakukan atau deretan-deretan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan yang ketiga adalah mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Selanjutnya adalah panduan perilaku kolaboratif. Jadi ada beberapa panduan yang akan kita jadikan pedoman di dalam perilaku kolaboratif sebagai seorang ASN. Yang pertama, organisasi harus menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Karena ketika tidak ada perubahan, maka otomatis tidak ada kemajuan yang terjadi dalam sebuah organisasi. Yang kedua, organisasi menganggap individu atau SDM yang ada di dalamnya sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Yang ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka, bahkan ketika terjadi kesalahan. Jadi segala bentuk hasil kerja dari SDM, dalam hal ini staf di dalam sebuah organisasi, itu harus senantiasa diapresiasi. Yang keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. Yang kelima, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Jadi, dalam proses kolaboratif, SDM yang ada di dalamnya harus meminimalisir konflik yang terjadi sehingga
tujuan dari kegiatan kolaboratif tersebut dapat tercapai secara maksimal. Yang keenam, kolaborasi dan tim kerja antar divisi adalah didorong. Jadi harus senantiasa kolaborasi dan kerja tim harus senantiasa dimotivasi. Dan yang terakhir adalah secara keseluruhan setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Selanjutnya, kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah dapat dikatakan berhasil ketika itu bisa memenuhi unsur-unsur kepercayaan, pembagian kekuasaan dengan baik, strategi manajemen dengan baik, gaya kepemimpinan dengan baik, serta formalisasi pada pencapaian kolaborasi. Demikianlah resume materi tentang kolaboratif. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.